Jemaat milik Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus bahwasanya pagi hari ini, Kamis 26 Mei 2022, kita bersama-sama dapat berhimpun untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Perlu diketahui bahwasanya pagi hari ini kita akan menyaksikan saudara-saudara kita yang menerima baptis dan juga pertobatan di pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muryo Jayadi STH. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Perlu diketahui bahwasanya di hari ini, di dalam bulan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, nanti akan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Pendeta dan juga kita akan menerbangkan burung merpati, menerbangkan balon di halaman gereja. Dimohon warga juga ikut menyaksikan. Demikian kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Sebelum kita memasuki ibadah, kita mempersiapkan diri mengambil saat teduh. Kita akan bersama-sama memulai ibadat kita di pagi hari ini dengan kita menyanyikan KPJ nomor 58 bait yang pertama dan kedua. Jemaat disilakan untuk berdiri. Tercipta
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita memasuki dalam ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, dan mari kita satukan hati kita masuk dalam votum dan kita lakukan secara litani. Mari kita rayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan Gospel bersama-sama dengan seruan yang demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan Gospel dan pelayanan saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta yang senantiasa memelihara umat-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini adalah Allah memperlengkapi kita bersaksi dan melayani dengan ragam cara, media, dan usia. Di bulan kesaksian dan pelayanan ini kita diajak menghayati bahwa setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi dan pelayan-pelayan Kristus. Mereka dipanggil dari berbagai sejarah hidup, profesi, dan usia untuk berkisah tentang karya Allah. Dengan ragam latar belakang itulah, setiap orang dipanggil untuk bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus. Salah satunya adalah giat berseni sebagai bagian karya kesaksian warga jemaat tentang warta kebaikan dan pemeliharaan Allah, supaya terus diperdengarkan, dilihat, dan dirasakan dalam hidup sehari-hari. Kita tanggapi tema ibadah dengan memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 378, dinyanyikan bait 1 dan 6 yang diperbuat Allahku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari atas keterbatasan yang kita miliki sebagai karya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Melalui godaan tantangan yang seringkali membawa kita terjatuh di dalam dosa. Mari bersama-sama kita menyatakan dosa-dosa kita dalam sebuah perenungan yang kita hayati dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, Bila Kurenungkan Dosaku. Mari kita bersama-sama dalam penghayatan dan doa melalui pujian Bila Kurenungkan Dosaku. Bagi kita yang mengaku dosa dan pelanggaran kita, firman-Nya yaitu dalam kesaksian Daud meneguhkan kepada kita, tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mari bersama-sama kita menyatakan permohonan kita atas anugerah
yang sudah kita terima melalui pengampunan dalam Yesus Kristus. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang kita ungkapkan dalam sebuah nyanyian, Kidung Jemaat nomor 174 bagian B. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Itulah berita anugerah. Berbahagia kita semua yang telah mendapatkan pengampunan melalui pengorbanan darah Yesus Kristus. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat dan atau umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Terlebih dahulu mari kita serahkan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih anugerah dan berkat-berkat-Mu sepanjang hari hingga sampai hari ini. Engkau senantiasa menyertai dan memperkenankan kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji Engkau dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan juga pembukaan bulan Kespel. Mari Tuhan Kau memberkati kami semua, terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta Muryo Jayati yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberikan roh hikmat akal budi yang daripada Engkau, berikan kekuatan kesehatan yang prima, juga dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pembacaan Alkitab hanya dalam berkat-Mu, di dalam kasih Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama ada 3 bacaan. Bacaan yang pertama saya, yang kedua nanti Ibu Pikar, dan yang ketiga dilanjutkan oleh Bapak Pendeta. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Yang demikian
pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa kali lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengaco kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dari seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi
rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan, dengan kita pujikan. Bapak dan Saudara, bacaan kita yang kedua terambil di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 12 sampai 21 yang demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian bacaan Injil. Berbahagia bagi setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Selamat pagi dan salam. Semoga damai dan sejahtera Tuhan senantiasa ada pada saudara-saudara semua. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita seluruh ciptaannya. Dalam Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan membuka satu kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan dengan tema ibadah kita kesatuan iman sebagai wujud kesaksian iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita tidak asing lagi sebuah semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatukan unsur-unsur dan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi satu keutuhan yang utuh dan serasi. Seluruh unsur-unsur yang berbeda menyatu dan bersinergis, itulah bersatu kita teguh. Demikian juga makna dari kelanjutan semboyan tersebut, bercerai kita runtuh. Mengandung arti bahwa jangan sampai cerai atau berpisah supaya tetap teguh, utuh, dan menyatu. Dengan teguh, utuh, dan menyatu, apapun tantangannya yang dihadapi, apapun kesulitannya, apapun yang berat dalam hidupnya, tentu akan bisa diatasi bersama-sama. Semboyan itulah yang memang perlu kita wujudkan dalam hidup kita. Namun kenyataannya, mari kita lihat bersama-sama, apakah sudah bisa untuk bersatu. Memperoleh sebuah kekuatan, keteguhan, diperlukan sebuah kesatuan itu. Yesus dalam doanya menyatakan kepada Bapa, supaya setiap orang percaya menjadi satu. Kesatuan itu dipandang oleh Yesus adalah bukan sebuah kesatuan dalam satu gereja belaka, bukan sebuah kesatuan dalam sebuah organisasi, tetapi bagaimana menyatukan iman dan spiritual. Ini memang sangat penting bagi umat percaya. Mengapa kesatuan iman dan spiritual itu harus ada? Dilatar belakangi apa yang telah dihadapi dan dialami oleh Yesus ketika berkarya dalam dunia. Banyak menghadapi penolakan, banyak menghadapi penderitaan, banyak menghadapi disingkirkan dan dimaki-maki. Tanpa ada kesatuan, mereka tidak akan menemukan sebuah kekuatan. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya yang akan ditinggal, naik ke surga.
supaya murid-muridnya nanti siap. Siapnya apa? Mereka harus mengikat satu persatuan imannya, spiritualnya harus diikat supaya mereka menjadi kuat. Harapannya ketika Yesus berdoa, para murid-murid terlebih dahulu mewujudkan kesatuan itu. Inilah pertama-tama yang perlu dibangun sebelum Yesus naik ke surga. Murid-muridnya harus bersatu, jangan bercerai-berai. Tetapi bagaimana kenyataannya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya saling berpisah satu dengan yang lain. Susah untuk menyatukan, susah untuk menjadi sebuah persekutuan yang kokoh itu. Kesatuan yang diharapkan oleh Yesus adalah seperti kesatuan antara Bapa dengan Yesus, merupakan kesatuan Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang semuanya itu menjadi satu yang tidak akan terpisah-pisahkan walaupun memiliki hal yang sama. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berbeda, tetapi satu kesatuan yang kokoh itulah bisa memberikan keselamatan kepada dunia ini. Kesatuan yang demikian hanya mungkin terjadi apabila saling membuka diri, membangun relasi, dan saling mengasihi. Tanpa adanya ketiga hal itu, kesatuan akan sulit untuk kita capai. Dengan membuka diri, membangun relasi, dan mengasihi, maka akan semakin banyak orang yang terjangkau untuk lebih mengenal kepada Kristus. Tidak harus membuat orang berpisah atau berpindah agama. Tidak harus orang berpindah agama karena kasih Kristus. Tetapi bila Tuhan menghendaki, yang memanggil, itu bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tetapi Yesuslah yang memanggil. Sebagaimana disaksikan Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, perpindahan agama itu bukan karena manusia, tetapi Allah sendiri dalam Yesus Kristus yang memanggil. Bukan kita, bukan majelis, bukan pendeta, tetapi Tuhan yang memanggil diri seseorang. Tugas panggilan untuk mewujudkan kesatuan iman dan spiritual sebagai wujud kesaksian bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus, khususnya Paulus dan Silas dalam bacaan kita yang pertama. Sekalipun mereka mengalami pergumulan, mengalami penderitaan di tengah-tengah pelayanan mereka, tetap mereka bersatu. Walaupun berbeda pendapat antara Silas dengan Paulus, tetapi imannya tetap, spiritnya tetap. Itulah yang menjadikan satu kekuatan. Hingga satu kata yang kunci yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika mereka tidak berdaya, tidak kuat. Apa yang dilakukan? Ingin bunuh diri, menghabisi dirinya. Tetapi kata-kata penguatan daripada Rasul Paulus adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau beserta seisi rumahmu. Itu sebuah kesaksian yang luar biasa, keselamatan yang diberikan, disaksikan oleh Rasul Paulus, tidak hanya pada diri seseorang yang telah dipanggil oleh Tuhan, namun seisi rumahnya pun akan mendapatkan satu keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah salah satu contoh keahlian, talenta yang dimiliki bisa dijadikan sebuah sarana untuk melaksanakan kesaksian di tengah-tengah kehidupan ini. Pelayanan yang telah mereka lakukan tidak selalu menempuh jalan yang mulus. Banyak tantangan, ketika tantangan menghadang mereka, hampir putus asa, hampir tidak melanjutkan.
Namun iman dan spiritual yang telah disatukan itulah menjadikan sebuah kekuatan. Akhirnya pelayanan akan terus berjalan. Sesungguhnya panggilan untuk bersaksi dan melayani adalah panggilan kita semua. Kita telah diperlengkapi, dimampukan untuk bersaksi bahkan melayani melalui berbagai macam cara dan media yang kita miliki. Yang pinter bernyanyi, yang pinter organis, yang pinter seni-seni suara yang lainnya, yang punya keterampilan yang lainnya, sesungguhnya itulah yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pakai untuk bersaksi. Karena lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita, orang lain akan bisa merasakan kasih Allah. Orang lain akan bisa merasakan anugerah Allah lewat apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu talenta, kemampuan, kebiasaan, sejarah hidup yang tentu bisa kita pakai untuk bersaksi kepada orang lain. Bersaksi dan melayani merupakan tugas panggilan yang harus dilakukan oleh manusia seumur hidup. Tidak hanya sekedar pada saat bulan kesaksian dan pelayan. Tetapi selama Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, pelayanan dan kesaksian harus terus berlanjut. Itulah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Alfa dan Sang Omega. Sebagaimana bacaan kita yang ketiga tadi, bahwa diungkapkan Yesus adalah Sang Awal dan Sang Omega. Kita hidup di antara awal dan yang akhir. Kita hidup bersama-sama di sana, ada jarak yang luas. Yesus sudah menjadi awal, yang nanti pada akhirnya Yesus akan datang. Rentang waktu ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan dan melayani Tuhan. Kesempatan tidak akan datang kali kedua. Mari kita manfaatkan kesempatan, rentang waktu Sang Alfa Yesus sudah datang, sampai Yesus datang kali keduanya, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka selagi masih ada waktu, kesempatan, mari kita menjalani hidup untuk terus bersaksi dengan cara yang kita miliki sendiri-sendiri. Yakinlah bahwa Tuhan Allah melalui Yesus Kristus akan memampukan kita, akan memberkati kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesungguhnya pada hari ini ingin memberikan pengenalan kepada kita akan kuasa Yesus, bahwa Ia Sang Penguasa langit dan bumi, Sang Penguasa kematian dan kehidupan. Kematian Yesus untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus untuk meneguhkan iman percaya kita atas kebangkitan dan mati serta Dia naik ke surga. Dia adalah Allah yang hidup. Selamat bersaksi dan selamat melayani. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Saat teduh buat kita. Terima kasih. Kini tiba saatnya bagi kita untuk senantiasa selalu berbagi
dari sebagian berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Dan mari sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini, saya akan mengambil dari Amsal 10 ayat yang ke-22 yang demikian firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sebagai penyerta di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita sambil menyuarakan lagu surgawi dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 224, kita pujikan dari bait pertama sampai selesainya kita menyerahkan persembahan. Persembahan 2 kantong. Nanti kita akan duduk setelah Semua
Saudara-saudara, pada hari ini ada saudara kita yang ingin menerima tanda baptis. Adapun saudari kita yang akan menerima tanda baptis adalah saudari Yolanda Citra Alfeuni. Kepadanya dipersilahkan untuk maju. Saudara-saudara, dengan menerima tanda baptis tidak berarti bahwa saudara sudah resmi menjadi orang Kristen. Baptisan bukan sekedar upacara keagamaan dalam agama Kristen, tetapi lebih dari itu. Baptisan adalah sakramen yang artinya merupakan tanda dan sekaligus meterai bagi karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus bagi mereka yang percaya. Dengan menerima tanda baptis berarti saudara telah terhisap dalam karya penyelamatan Allah. Selanjutnya saudara telah menjadi milik Kristus dan telah dipersekutukan dalam persekutuan yang kudus melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari saudara dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan perantaran Lukas, Tuhan berfirman, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan terus mengikut aku." Kiranya pesan Tuhan Yesus ini senantiasa tertanam dalam hati saudara. Sebelum saudara menerima tanda baptis dan juga supaya warga jemaat yakin bahwa saudara betul-betul ingin mengikut Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ketahuilah bahwa jawaban yang saudara berikan merupakan pengakuan sekaligus janji saudara sendiri di hadapan Tuhan. Saudari Yolanda Citra Alfeuni, apakah saudari percaya bahwa yang telah menyatakan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sumber keselamatan yang sejati bagi manusia? Bagaimana jawabmu, saudari Yolanda Citra Alfeuni? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Saudari Yolanda Citra Alfeuni, apakah saudari percaya bahwa Alkitab memuat kesaksian tentang karya Allah Bapa selaku pencipta langit dan bumi yang telah menyelamatkan manusia dengan perantaraan Yesus Kristus Sang Putra dan yang telah mempersekutukan dengan perantaraan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudari Yolanda Citra Alfeuni? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Saudari Yolanda Citra Alfeuni, apakah saudari berjanji akan menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari dan ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan pertumbuhan gerejanya? Bagaimana jawab Yolanda Citra Alfeuni? Apakah saudari berjanji? Ya, saya berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara juga bersedia untuk saling membimbing, mengingatkan dalam segala hal, sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Bagaimana jawab warga jemaat? Apakah bersedia? Kiranya Tuhan Allah sendiri yang menyertai dan membimbing saudara sekalian. Sekarang nyatakanlah pengakuan Anda di hadapan Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu seluruh warga jemaat yang hadir kami undang untuk berdiri. Kita akan mengamini secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang akan diungkapkan oleh Ananda Yolanda Citra Alfeuni. Disilahkan untuk mengungkapkan pengakuan iman rasulinya.
langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sekarang dipersilahkan untuk menuju ke tempat baptisan. Yolanda Citra Alfeuni, saudari dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kami undang berdiri. Mari kita berdoa dan memohonkan berkat. Tuhan, Engkau telah memanggil anak Yolanda Citra menjadi bagian dalam persekutuan kami Gereja Kristen Jayawetan. Biarkanlah panggilan-Mu ini akan dihayati dalam hidup sehari-hari. Karya-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, sehingga dengan mengikut Engkau, mereka akan berjanji setia menjadi pengikut Kristus yang setia. Sekalipun banyak tantangan, godaan, penderitaan, tetapi ketika kami boleh menyatukan iman dan spiritual kami, Engkau akan memberikan kekuatan. Biarkanlah untuk memperlengkapi menjadi pengikut Kristus yang setia, kami memohonkan berkat Tuhan. Allah, sumber kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, dan Roh Kudus sumber hikmat dan kekuatan, senantiasa memberkati anak Yolanda Citra dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus kita tetapkan menjadi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu, sebagai tanda pada hari ini, bulan kesaksian dan pelayanan dimulai, kami akan menandai dengan memukul bende. Bapak, Ibu, kami undang untuk berdiri. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini, Kamis 26 Mei tahun 2022, bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Mojowarno dinyatakan dibuka. Jemaat disilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karya kasih-Nya tidak pernah berhenti, berkat-Nya selalu diperbaharui setiap hari. Sebagai wujud rasa syukur, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur yang kita barengi dengan memuji Tuhan melalui hitung jemaat nomor 222 bagian B. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai secukupnya kita mengumpulkan persembahan syukur. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mengucap syukur kepadamu Bapa, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir Engkau telah membersamai kami. Ajarkan kepada kami semua untuk dapat
memanfaatkan setiap talenta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai sarana untuk bersaksi melayani Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk menghayati setiap panggilan Tuhan, sekalipun banyak tantangan rintangan, namun ketika Engkau memanggil kami, tentu Engkau akan memperlengkapi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa, biarkanlah sabda Tuhan yang telah mengokohkan, meneguhkan kami untuk bersatu, baik iman maupun spiritual kami, menjadi landasan hidup kami dalam menjalankan hidup pemberian Tuhan. Kami juga menyerahkan upaya-upaya perdamaian dunia yang dilakukan oleh Dewan Dunia. Bapa senantiasa memakai kehidupan saudara-saudara kami, sehingga kedamaian dalam dunia ini dapat terwujud dengan berbagai macam upaya. Utamanya adalah dorongan dari diri kami masing-masing untuk dapat mewujudkan perdamaian dunia bisa diawali melalui kehidupan pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami, Gereja Kristen Jewetan. Tuhan senantiasa menaungi, memberkati, mulai dari majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Kiranya Bapa selalu menuntun kami supaya dalam menjalankan tugas pelayanan dapat berjalan seiring dengan kekuatan Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama seluruh Gereja Kristen Jewetan mengawali kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Tuhan senantiasa memberkati bagi komisi terkait, komisi pembinaan kesaksian, dan komisi pembinaan pelayanan yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan. Tuntun agar kegiatan ini dari sekarang sampai penutupannya nanti dapat berjalan dengan lancar karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan yang ada, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dan orang tua, kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan, yang sakit, berikanlah kesembuhan. Yang undur dalam persekutuan kiranya Tuhan memanggil. Yang sedang mengalami pergumulan batin dalam hidupnya, Tuhan menerangi batinnya. Dan saudara kami yang saat ini sedang merayakan kebahagiaan karena ulang tahun, baik perkawinan maupun kelahiran, Tuhan senantiasa memberkati dan menambahkan hikmat kepadanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga semua pelayanan-pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jewetan dalam pimpinan kuasa Tuhan sendiri. Negara bangsa kami Indonesia, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada pemerintahan di desa. Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati agar kehidupan bangsa ini semakin hari semakin menjadi lebih baik. Kami juga bersyukur kepadamu atas anugerah dan berkat-berkat yang tak terhingga. Pada hari ini kami mengambil sebagian dari berkat Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Kuduskan, sucikan, agar setiap persembahan yang sudah kami himpun berkenan kepadamu dapat dipakai sebagai sarana untuk melayani dan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Berkati pula saudara kami yang telah Tuhan pilih untuk mengelola maupun menggunakan persembahan ini. Berikanlah roh tanggung jawab, kejujuran, supaya semuanya bisa dilakukan dengan penuh sukacita. Berikan kesehatan yang prima, berikan kekuatan sesuai dengan berkat Tuhan. Setelah kami bersama-sama berhimpun, kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Penyertaan-Mu, keselamatan-Mu ada dalam perjalanan hingga tiba di rumah dengan selamat. Demikian Bapa, seru doa ucapan syukur kami, semuanya itu kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk berdiri. Kita sampai pada pengutusan dengan kita menggunakan litani. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita mengenal Injil karena pemberitaan para murid Yesus. Maka dengan sukacita dan penuh rasa syukur, mari kita pun beritakan kabar baik ini kepada segala makhluk, dimulai dari tempat tinggal kita masing-masing. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Sukacita karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biarlah dirasakan umat Allah yang menantikan kedatangan Kristus kembali, serta menyemangati umat Allah yang senantiasa ditolong oleh Roh Kudus dalam menjalani hidup sehari-hari sebagai saksi Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Cek. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Muryo Jayadi, disilakan untuk menandai pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan dengan menerbangkan balon, dan Bapak Guru Injil Pak Imam Ghazali dan Bapak Guru Injil Syekh Prastyo akan menerbangkan 2 ekor burung merpati. Kita rekaman, guys. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai tanda bahwa hari ini dimulai pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, kami akan melepaskan balon ini sebagai simbol semangat kita, cita-cita kita tinggi, setinggi Tuhan Yesus naik ke surga. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Bapak Guru Injil Imam Ghazali serta Bapak Guru Injil Syekh Prastyo. Tetap semangat,
Allah memperlengkapi kita bersaksi dan melayani dengan ragam cara, usaha, dan usia. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat melayani dan bersaksi. Tuhan memberkati kita semua.